Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Berjumpa lagi dengan saya di Nodi Indonesia Channel. Pada tutorial kali ini saya akan membahas cara submit, proses review, editing, sampai dengan publish artikel ilmiah pada Open Journal System versi 2. Sekedar informasi kepada sahabat sekalian, bahwa di Universitas Teguh Umar ini ada 21 jurnal dari berbagai disiplin keilmuan dan sebagian besar jurnal yang dikelola sudah terakreditasi. Baik, langsung saja kita masuk kepada tahap pertama yaitu proses submit artikel. Dan sebagai contoh di sini saya gunakan jurnal Public Policy. Caranya adalah pertama kita buka link jurnal Public Policy dengan cara saya klik di bagian view jurnal. Di tampilan berikut ini, jika kita sudah pernah registrasi, maka untuk login kita tinggal menginput username dan password di sebelah kanan bagian bawah ini, di bagian user. Tetapi jika memang belum pernah daftar atau belum pernah registrasi, maka cara registrasinya yaitu melalui menu register yang ada di bagian atas. Nah, di sini saya klik register. Ya, muncul tampilan sebagaimana berikut. Pada tampilan tersebut, jika belum pernah register, maka di bagian profil kita diharuskan mengisi data diri, khususnya yang ada tanda bintang. Jangan lupa kemudian setelah diisi semua, selanjutnya di bagian bawah ini kita checklist, send me a confirmation, kemudian reader, selanjutnya author. Nah, berikut contoh untuk data yang harus diisi. Jika sudah, kemudian baru kita klik register. Sahabat sekalian, karena email yang saya gunakan di sini sudah pernah saya daftar atau saya registrasi di Jurnal Public Policy, maka saya masuknya melalui bagian register dengan cara saya klik tulisan klik here. Jadi di tampilan ini sahabat sekalian, karena saya sudah daftar, saya tidak perlu lagi menginput di profil, tetapi di bagian atas ada tulisan register. Nah, di bawahnya ada tulisan klik here. Ini saya klik, muncul tampilan sebagaimana berikut. Nah, di mana kemudian di tampilan berikut ini kita harus menginput username dan password yang sudah registrasi sebelumnya. Di sini saya isikan username dan passwordnya. Selanjutnya kita jangan lupa kita checklist di bagian author. Setelah kita checklist bagian author, kemudian kita klik bagian register. Di tampilan berikut ini, untuk submit naskah, maka kita klik di bagian New Submission. Ini saya klik di bagian New Submission ini. Di tampilan ini terlihat ada 5 tahapan yang harus dilalui untuk submit artikel. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama di bagian Journal Section. Nah, di bagian section ini kita pilih artikel. Di bagian kemudian yang submission checklist ini, nah ini merupakan persyaratan yang ditetapkan Jurnal Public Policy, di mana kalau kita lihat di antaranya, penulis diwajibkan mematuhi aturan yang ditetapkan Jurnal Public Policy. Selain itu, artikel yang telah dikirimkan ke Jurnal Public Policy tidak sedang dalam proses submit ke jurnal lain. Selain itu, artikelnya juga belum pernah dipublish di jurnal manapun dan disarankan kepada autor atau kepada penulis terlebih dulu melakukan pengecekan similarity atau kesamaan sebelum submit ke Jurnal Public Policy. Yang ketiga, file yang dikirim haruslah dalam bentuk format Word, kemudian mengikuti panduan penulisan atau template yang ditetapkan oleh Jurnal Public Policy atau JPP.
Dalam penulisan referensi, disarankan menggunakan tools yang tersedia, misalnya seperti Mendeley atau yang lainnya. Jika tidak mengikuti panduan yang telah ditetapkan, maka akan berimbas pada lamanya proses artikel di OJS dan bisa jadi artikelnya nanti ditolak. Yang keempat, dalam penulisan naskah atau artikel, ini disarankan menggunakan referensi yang terbaru, yang bersumber dari berbagai jurnal, atau misalnya proceeding atau sejenisnya. Kemudian, penulis tidak diperkenankan untuk menarik artikel yang sudah dalam proses review, editing, maupun layout. Selain itu, JPP pun dalam melaksanakan proses review menggunakan sistem blind review. Dan di sini perlu saya pastikan bahwa artikel yang akan diunggah sudah memenuhi persyaratan submission. Selanjutnya, kita diminta untuk checklist seluruh item ini. Nah, ini saya checklist. Anggap saja di sini artikel yang kita kirimkan sudah sesuai. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini kalau kita lihat ada keterangan comment for the editor. Di bagian ini, sahabat sekalian, misalnya bisa diisikan dengan tulisan yang terhormat, saya tulis ini. Sahabat sekalian, misalnya untuk comment for the editornya, ini saya tuliskan terhormat pengelajuran public policy, semoga artikel saya dapat diproses dan diterbitkan pada tahun ini. Nah, ini bisa jadi sahabat sekalian sebenarnya lebih rinci lagi dibuatnya bisa misalnya pada volume nomor berapa yang dituju. Seperti itu, ini bisa dituliskan secara langsung. Kemudian di bagian bawah ada keterangan save and continue, tinggal kita klik. Kemudian kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu upload and submit artikel. Nah, berkaitan dengan masalah upload and submit artikel ini, di bagian submission file, di bawah, kita diminta upload file dengan cara kita klik di bagian choose file ini, muncul tampilan seperti mana berikut ini. Nah, di sini sudah saya buatkan, tadi saya tempatkan di bagian desktop untuk artikelnya. Kita klik kemudian di bagian artikel, yang memang artikel tersebut telah siap untuk disubmit. Maksudnya sudah kita perbaiki, sudah kita sesuaikan dengan template dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan kepada sahabat sekalian, ini sebelum saya klik open, usahakan file yang kita submit itu tidak lebih dari 2 MB. Karena biasanya jika lebih dari 2 MB, dikhawatirkan nanti begitu kita upload, tidak masuk atau tidak muncul di OJS-nya. Nah, ini sudah saya pilih artikel, kemudian saya klik open. Kemudian kita klik di bagian upload untuk upload artikelnya. Ini dia artikel yang sudah kita upload tadi. File name-nya ini original file name-nya juga sudah ada. Ini sudah tersubmit. Kemudian untuk melanjutkannya, kita langsung klik di bagian save and continue. Kemudian muncul tampilan tahap 3, enter metadata. Nah, kita di sini diharuskan untuk enter metadata. Pada bagian ini, penulis diminta melengkapi data autor. Terlihat data yang muncul kalau kita cek di sini, autornya atas nama Nodi Marevanda, sedangkan di dalam artikel itu yang sebagai contoh saya gunakan, ada 3 nama. Maka kemudian tugas kita adalah menambahkan 2 nama penulis lainnya. Nah, di sini saya tambahkan, ini artikelnya tadi. Di bagian kiri bawah ini ada keterangan add author. Maka cara menambahkannya, kita langsung klik di bagian add author. Sudah muncul untuk tambahan di bagian bawah nama daripada Nodi Marevanda tadi. Nah, tinggal kita isikan di sini. Saya copy paste dari artikel. Yang pertama Akmal Saputra. Kemudian kalau kita cek yang kedua Iksan. Nah, ini untuk alamat emailnya saya gunakan saja alamat email Nodi Marevanda. Saya kopikan ke sini. Kemudian kembali kita klik add author untuk kita tambahkan penulis yang lainnya. Nah, di sini penulis lainnya atas nama Ihsan. Emailnya juga sama sahabat sekalian, ini saya copy paste email Nodi Marevanda. Nah, ini seluruh data daripada autor
sudah terinput di sini. Yang belum lengkap ini nanti misalnya afiliasi, kemudian country dan lain sebagainya. Ini silakan sahabat lengkapi. Hanya saja kemudian posisinya ini belum berurut. Kalau kita cek di bagian artikel, di artikelnya ini terlihat urutan pertama daripada autor itu, yaitu Akmal Saputra, Ihsan, baru kemudian Nodi Marevanda. Nah, caranya adalah harus kita settingkan di sini agar penulis pertama itu menjadi Akmal Saputra. Nah, di sini terlihat yang paling atas masih atas nama Nodi. Caranya, di bagian kiri ini ada keterangan reorder author. Nah, di sini ada tanda panah ke atas dan ke bawah. Yang tanda panah bawah saya klik. Oke. Nah, nama Nodi Marevanda sudah berpindah, tinggal satu lagi kemudian Ihsan sebagai penulis kedua. Saya pindahkan namanya ke atas. Baik, di sini terlihat sudah sesuai, di mana yang pertama adalah Akmal Saputra, kedua Ihsan, ketiga Nodi Marevanda. Selanjutnya, di bagian title ini, atau judul artikel, kemudian abstrak ini harus kita isikan, karena di sini ada tanda bintang, berarti wajib untuk kita isikan. Ini saya copy paste dari artikel. Sudah saya copy paste untuk title dan abstraknya. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Selanjutnya di sini ada indeks, kemudian ada keyword, ada akademik disiplin. Nah, ini saya isikan saja yang keywordnya saja contohnya. Setelah itu kita scroll ke bagian bawah. Nah, ini ada referensi atau daftar pustaka. Ini harus kita isikan dengan cara saya copy paste saja dari artikel. Ya, misalnya contohnya ini cukup 2 saja daftar pustakanya. Nah, di sini saya menyarankan kepada sahabat sekalian, antara yang pertama dengan yang kedua dan seterusnya, sebaiknya di-enter. Sehingga nanti, begitu selesai dan misalnya posisinya artikel kita diterima dan dipublish, maka daftar pustaka itu lebih rapi seperti itu. Dan jika sudah, kemudian kita klik Save and Continue untuk ke tahap berikutnya. Ya, kemudian berikut ini merupakan tahap yang keempat, yaitu berkaitan uploading supplementary file. Nah, di bagian ini penulis dapat menambahkan file tambahan seperti CV, kemudian instrumen penelitian, atau gambar, atau tabel yang memang belum tercantum dalam artikel yang telah kita submit tadi. Caranya klik di bagian choice. Di sini saya contohkan misalnya CV yang sudah saya buat, ini CV, kemudian klik open. Nah, jika sudah, kemudian kita klik bagian upload. Baik, kemudian di tampilan supplementary file metadata ini, di bagian title ini bisa kita ganti namanya sesuai dengan data yang kita upload. Karena tadi CV, maka ini saya buat namanya menjadi CV. Nah, jika sudah, kemudian kita scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada keterangan present file to reviewers. Nah, di sini kita beri tanda checklist di kotak yang kosong ini. Jika ini kita checklist, data yang kita kirimkan ini merupakan bagian yang harus dicek oleh reviewer. Padahal CV itu tidak harus atau tidak wajib untuk dicek reviewer, itu hanya kepada pengelola jurnal saja. Maka di sini tidak saya checklist. Selanjutnya kita klik Save and Continue. Selanjutnya saya klik Save and Continue untuk ke tahap berikutnya. Baik, ini kemudian merupakan tahap yang kelima. Di mana tahap 5 ini merupakan confirming the submission. Jika sudah yakin dengan seluruh file yang telah kita upload atau yang sudah kita proses, selanjutnya kita tinggal klik finish submission. Setelah kita klik finish, submission complete. Nah, jika memang sudah ada keterangan submission complete, berarti artikel yang kita submit ke jurnal Public Policy itu sudah berhasil. Klik di bagian active submission untuk cek status artikel yang telah kita submit tadi. Nah, ini dia setelah kita buka di active submission, di mana kalau kita lihat di sini statusnya masih awaiting assignment. Jika nanti sudah diproses sama pengelola jurnal, maka status yang ada di bawah ini akan berubah.
Selanjutnya, kita menunggu proses dari pihak pengolah jurnal, dan di sini disarankan kepada autor atau kepada penulis untuk sering membuka web jurnalnya agar diketahui sudah sejauh mana artikelnya diproses. Nah, demikian untuk tutorial submit artikel. Selanjutnya kita masuk kepada tutorial proses review, editing, hingga artikelnya terpublish. Mohon dukungan dari sahabat sekalian dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih.